dari tutor geografi PJID, dan kali ini tuh pembahasannya nggak kayak tahun kemarin. Tahun kemarin udah di tahun kan ceritanya. Nah, kalau kali ini tuh kita bahasannya nggak per bab kayak tahun kemarin. Kita sekarang ini ngebahas tryout dari PJJID sama Eduka. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang dapat malam ini bisa terserap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan. Oke. Sebelumnya maaf ya aku off cam karena lagi kurang enak badan. Nah, soal pertama, gerakan kerak bumi yang diakibatkan oleh tekanan horizontal yang tidak terlalu kuat dan berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dan meliputi wilayah yang sempit disebut. Ada yang mau bantu jawab nggak? Kenapa tuh? Bisa jawabannya C. Oke, karena ini kita review ke materi litosfer, di mana litosfer itu kan tentang bumi ya, batuan bumi itu, dan di litosfer itu tuh kan ada materi tentang tenaga endogen. Tenaga endogen itu kan terbagi menjadi tiga, ada tektonisme, vulkanisme, sama gempa. Nah, di tektonisme ini dibagi lagi nih jadi dua, ada epiro sama orogenesa. Nah, kalau epiro itu kebagi jadi dua, epiro positif sama negatif. Nah, kalau orogenesa dia jenisnya libatan sama patahan. Nah, um, epirogenesa itu pergerakan lempeng yang terjadi pada wilayah luas dan waktunya lama. Kalau orogenesa, pergerakan lempeng yang terjadi pada wilayah yang sempit dan waktunya cepat. Dari soal ini kan bisa kita lihat kalau dia mintanya tuh pergerakan yang relatif waktunya relatif cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Jadi jawabannya benar, C. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut aja ya. Lanjut ke nomor 2. Perbedaan antara pengaruh letak astronomis dengan letak geografis di Indonesia yang tepat adalah, ada yang mau bantu jawab lagi? Nggak apa kalau salah. Atau ada yang masih ingat gitu jawaban pas di tryout apa? Kurang tepat. Jadi jawabannya itu C, teman-teman. B, aduh salah sebut, maaf ya. Perbedaan antara pengaruh letak astronomis dengan letak geografis. Nah, kalau astronomis itu kan dia ada dua aspek ya, ada lintang sama bujur. Kalau lintang itu dia yang bikin Indonesia mengalami iklim tropis, ya kan, 6 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan. Nah, terus temennya si lintang ini bujur. Nah, bujur ini tuh yang bikin Indonesia mengalami perbedaan waktu, kayak ada WIB, WIT, sama WITA. Nah, makanya yang B jawabannya benar. Dibilangnya letak astronomis Indonesia berpengaruh pada pembagian zona iklim. Terus kenapa letak geografis berpengaruh terhadap perubahan musim? Kan kayak ini tuh kan udah sering diulang gitu ya, kalau Indonesia tuh terletak di antara dua samudra dan dua benua. Nah, karena itu kita mengalami musim penghujan sama musim kemarau karena ada angin muson. Ingat kan angin muson barat sama angin muson timur? Di sini ada yang lain nggak? Atau kecepatan mungkin?
Oke, jadi kenapa jawabannya yang B? Kenapa letak astronomi sangat berpengaruh pada pembagian zona iklim? Itu karena, oke, oke maaf ya, karena astronomis itu ada dua aspek, ada lintang sama bujur. Nah, lintang di astronomis ini tuh ngebuat Indonesia mengalami iklim tropis, sedangkan bujur itu ngebuat Indonesia memiliki beberapa perbedaan waktu, kayak misalnya waktu di Bogor sekarang beda sama waktu di Papua. Terus kenapa letak geografis berpengaruh terhadap perubahan musim di Indonesia? Karena letak geografis ini dia itu buat Indonesia mengalami iklim muson. Kenapa iklim muson? Iklim muson itu kan karena ada contoh fenomenanya itu angin muson barat sama angin muson timur. Angin muson barat itu kan yang buat Indonesia mengalami musim penghujan. Makanya dibilang letak geografis ini berpengaruh terhadap perubahan musim di Indonesia. Gitu. Ada lagi nggak? Ada yang kurang jelas gitu? Oke, aku lanjut ya. Nomor 3. Gunung api perisai terjadi sebagai akibat dari, kalau ini lebih ke paling pengertiannya sih, nih penjelasannya. Jawabannya itu B, magma bersifat cair mengalir keluar membentuk lereng yang landai. Nah, gunung di Indonesia itu ada tiga bentuk. Bedain ya, bentuk sama tipe. Kalau bentuk itu yang kayak Mars, Stratos, sama Perisai. Kalau tipe tuh yang tipe Hawaii, tipe Merapi, yang kayak dari tipe itu kita bisa tahu nih siapa yang kerusakannya paling parah. Nah, yang ditanyain itu kan bentuk gunung Perisai. Nah, Perisai ini terbentuk karena magma cair keluar dengan letupan efusif. Tadi, bentar loh. Oh iya benar. Sehingga lereng yang terbentuk menjadi sangat landai. Kalau perisai itu dia kata kuncinya itu landai. Nah kalau strato itu tuh kalau kalian inget tuh yang bentuknya kayak kerucut. Ya, yang bentuk-bentuk gunung yang kayak kerucut itu tuh biasanya yang paling letusannya tuh paling gede, paling bikin hancur deh. Contohnya tuh kayak Gunung Merapi. Terus kalau Mar ini dia bentuknya meleyot gitu loh, kayak tengah-tengahnya bolong, kayak kawah-kawah. Kebayang nggak gimana bentuknya? Oke, lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nah, ini masuk ke soal hitung-hitungan. Pada jarak peta dengan skala 1:25.000, diketahui jarak kota G sampai, ya, alhamdulillah, kota G sampai H itu 40 cm, sedangkan pada foto udara, jarak kota G sampai H itu 50 cm. Kalau foto udara tersebut adalah, nah ini kalian harus hafal rumus buat, kok salah. Rumus buat nyari penyebut skala. Karena kan ini kan yang diketahui kan dua jarak. Nah, jarak pertama itu kan 40, jarak keduanya 50. Terus yang udah diketahui baru si skala pada peta. Tinggal kalian masukin angkanya 40/50 dikali 25.000. Tapi penyebut skalanya doang yang kalian ingin, satunya nggak usah ikut. Jadi 40/50 kali 25.000. Nah, hasilnya berarti penyebut skala foto udaranya itu 20.000. Tinggal tambahin 1/20.000. Gitu.
Masih bingung nggak cara ngitungnya kayak gimana? Atau perlu diulang? Ulang aja, Kak. Oke, jadi nih, eh jarak yang kita ketahui dari soal itu kan ada dua, jarak jarak yang diketahui sama jarak foto udara itu 40 sama 50. Nah, ini nanti kalian kali sama penyebut skala yang diketahui dalam soal. Penyebut yang diketahui dalam soal itu kan 1 banding 25.000. Jadi tinggal 40 per 50 kali 25.000. Nah, ntar itu kalian dapat penyebut skalanya. Penyebut skalanya itu 20.000. Jadi kalau misalnya ditanya skala foto udara tersebut adalah 1 banding 20.000. Nah, itu diambil dari rumus ini. Yang ini. Ada lagi yang mau tanyain nggak? Oke, aku lanjut ya. Lanjut ke soal selanjutnya nomor 5. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di zona ring of fire. Dampaknya adalah banyak gunung yang berdiri di negara ini. Di antara pulau berikut, di Indonesia, manakah pulau yang tidak memiliki gunung api aktif? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, ada lagi yang mau bantu jawab? Oke, jadi jawabannya itu yang benar Sumba. Ini beda ya, Sumba sama Sumbawa. Kenapa Sumba? Karena nih, kalian lihat peta Indonesia dulu. Ini peta sebaran gunung api di Indonesia. Nah, Sumba itu tuh ada di daerah NTT. NTT tuh di sini. Terus Sumbawa yang tadi namanya mirip-mirip itu dia di NTB. NTB di sini. Sumatera tahu lah ya di mana. Sumatera kan paling banyak nih dia merah-merahnya. Terus Flores, Flores itu kan di sini juga. Nah, di antara ini yang dekat Pulau Jawa yang nggak kena merah-merah itu cuman di NTT alias Sumba. Makanya jawabannya yang benar Pulau Sumba gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau aman sih kalian kayak apalin peta gitu, peta, peta kayak gini. Soalnya kalau soal-soal kayak gini takutnya keluar dan nggak ada yang bisa nebak gitu loh. Keluarnya tuh yang ditanya apa. Aku lanjut ya. Iya, di sini NTT sama Kalimantan sama ini nih Sulawesi. Ini kan Maluku. Lihat dari peta ini aja. Tapi yang udah pasti nggak bakal kena sama sekali ya si Kalimantan. Kalimantan benar-benar nggak ada satupun. Oke, aku lanjut ke nomor 6. Karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan adalah, ini ada yang mau menjawab? C, Kak. Oke, ada lagi? Ada yang jawab A. Terus ternyata yang benar itu D, saudara-saudara. Karena rotasi kan berarti kayak tadinya tanaman A, terus diganti lagi jadi tanaman B. Nah, dengan adanya rotasi tanaman pada budaya pertanian, tanahnya tuh jadi kayak terjaga gitu loh nutrisinya, karena dia mendapat banyak
nutrisi dari tanaman-tanaman yang ditanam di atas tanah itu. Karena kan beda-beda kan nutrisi dari tanaman A sama tanaman B. Makanya nanti strukturnya tetap dijaga, struktur tanah. Dan kalau misalnya pakai logika, struktur tanah itu tuh dia udah mencakup semua ini. Oke, aku lanjut ya. Atau masih ada yang kurang? Oke, aku lanjut. Nomor 7. Banyaknya penduduk di kota membutuhkan ketersediaan air dalam skala banyak. Air tanah bersih dan sehat di wilayah perkotaan cenderung sulit didapat. Di bawah ini, faktor fisik yang mempengaruhi sulitnya air di wilayah perkotaan adalah, ada yang mau jawab? Oke, ada lagi yang mau punya pendapat lain gitu? Nggak apa-apa kalau misalnya salah. Emang geografi tuh agak riskan, jawabannya tuh mirip semua. Oke, ada yang bener nih. Jawabannya tuh sebenarnya dari sini kita bisa dapat poin. Dia bilangnya faktor fisik, perkotaan. Terus juga pasti aku kalau jadi kalian, kalau sekali itu bakal jawab D. Karena emang perkotaan kan cenderung banyak sampah ya. Tapi kan yang benar-benar mencerminkan kota banget itu kan bangunannya tuh terlalu banyak ya. Terus ini tuh juga berhubungan sama faktor-faktor yang susah atau mudahnya si permeabilitas tanah. Nah, kalau si porositasnya itu makin rapat, nanti airnya tuh susah diserap sama tanah. Jadi kalau misalnya ada bangunan nih di sekeliling tanah, kan nggak bisa masuk ya airnya ke dalam tanah, ya nggak? Makanya banyaknya bangunan di perkotaan itu tuh bener-bener mempengaruhi apa sih namanya, jumlah air yang ada. Makanya Jakarta tuh kurang banget lahan hijaunya dan cenderung banjir karena nggak bisa ditampung. Jadi airnya tergenang karena banyak bangunan tadi. Gitu. Kurang jelas ya aku ngomongnya. Terus selain porositas, yang kedua itu jenis tanah sama vegetasi. Slum area itu kota kayak wilayah yang apa ya, wilayah yang kotor, terus kayak lingkungannya kayak terbuang gitu. Yang kalau misalnya sering kalian lihat di kali-kali itu kan suka ada perumahan, suka ada rumah-rumah gitu kan, rumah-rumah warga yang seharusnya nggak dibangun di situ. Iya, daerah kumuh. Terus ada lagi nggak? Oke. Nah, sebenarnya kalau slum area itu dia cuman kayak bikin ngeganggu itu doang, ngeganggu si kalinya itu loh. Jadi kayak karena logikanya kan kalau misalnya kalian punya rumah di pinggir kali nih, rata-rata orang pasti ngebuang sampah di kali kan. Jadi kalinya itu jadi tercemar. Nah kan kalau ini kan yang ditanya yang pengaruhi sulitnya air di wilayah perkotaan, ketersediaan. Kalau si zone area itu dia cuma bikin kotor. Kalau si ketutupan bangunan kan akhirnya nggak bisa nampung lagi, nggak bisa nampung air di dalam tanah. Oke, lanjut ya nomor 8. Nih, tutupan lahan akibat bangunan perumahan, jalan, jembatan, dan pembangunan lainnya, akibat sementasi dan aspal menyebabkan air hujan tidak dapat langsung masuk ke dalam tanah. Sehingga kapasitas aquifer ini masih ingat nggak kalian? Aquifer dangkal atau freatik gitu-gitu.
Ini masuk ke materi hidrosfer. Yang di sini ada pohon, terus nanti ada permeabel. Permeabel itu maksudnya dia mudah menyerap, mudah lolos. Terus di bawahnya freatik, air. Oke. Bisa nggak ya aku gambar sini? Ini pohon. Kelihatan nggak? Ini pohon, anggap aja pohonnya. Terus ini lapisan permeabel. Berarti kalau permeabel itu dia mudah lolos air gampang terserap di sini. Nah di sini nanti ada yang namanya freatik, si freatik nih. Freatik itu dia air tanah dangkal. Terus di bawahnya freatik ada namanya impermeabel, dia yang susah lolos air. Terus di bawahnya dia impermeabel itu arteis. Nah, gara-gara si perumahan nih, gara-gara si bangunan, nih dia nutupin nih. Akhirnya nanti airnya nggak bisa ditampung. Jadinya banjir deh. Air bersihnya nggak ada. Kebayang nggak? Maafin ya gambar aku jelek, nggak bisa gambar soalnya. Kebayang nggak gimana prosesnya, kenapa dia bisa jadi berkurang ketersediaan airnya. Kalau kurang jelas aku ulangin lagi. Oke. Iya betul, karena daerah resapannya lapisan paling atas itu namanya permeabel. Ini aku ketik ya. Permeabel. Terus yang bawahnya impermeable. Ini permeable. Ini freatik, akuifer dangkal. Terus yang ini arteis. Nah karena si bangunan nih, air hujan nggak bisa ketampung di sini. Ya aku next ya. Arteis itu justru dia yang yang paling dalam. Next ke nomor 8. Ketika matahari beredar di belahan bumi utara, menyebabkan angin bergerak dari titik-titik melewati Indonesia. Ada yang bantu jawab nggak? Uh, Teman-teman bentar ya, azan dulu. Oke, dikit dulu aja jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 8. Jadi jawabannya tuh yang benar B, Australia ke Asia. Ini tuh kalian ingat-ingat siklus yang ini. Nih, kan dia di soalnya diminta kalau bagaimana sih kondisinya kalau si matahari lagi beredar di bumi utara. Nih, bumi utara ini kan. Terus
Indonesia ini. Nah, kalau misalnya matahari lagi di utara, itu nanti si yang bagian ini sama ini tuh tekanan udaranya itu lebih tinggi, sehingga itu bakal mengalami musim penghujan. Nah, kalau kalian ingat itu, kok musim penghujan sih? Musim kemarau. Kalau tekanan udara tinggi itu kan um, jatuhnya jadi kayak musim kemarau gitu. Nah, musim kemarau itu kan disebabkan oleh angin muson apa tuh, Bang? Angin muson apa? Ada yang tahu gak? Musim kemarau. Angin muson barat atau angin muson timur? Oke, benar, timur. Angin muson timur. Nah, angin muson timur itu kan bertiupan dari Australia ke Asia, ya nggak? Karena si Australia itu dia ada gurun yang ngebawa uap panas, sehingga nanti di Indonesia jadi musim kemarau. Makanya kalau misalnya di belahan bumi utara matahari ada di situ, di selatan nanti dia jadinya tekanan udaranya tinggi. Nih, penjelasannya kayak gini. Cukup panjang nih. Pergerakan semua matahari adalah perpindahan matahari ke selatan dan utara bumi dalam periode 1 tahun. Ketika matahari beredar di belahan bumi utara menyebabkan angin bergerak dari Australia menuju Asia karena tekanan udara di bagian selatan lebih tinggi daripada di bagian utara. Dan sebaliknya, ketika matahari berada di bagian selatan menyebabkan angin bergerak dari Asia menuju Australia karena tekanan udara di bagian utara lebih tinggi daripada di bagian utara. Pokoknya kalau misalnya dia mataharinya lagi di utara, berarti tekanan udara di selatan lebih tinggi. Jadi kebalikannya gitu. Nah, kalau misalnya mataharinya di selatan, tekanan udaranya yang di utara yang tinggi. Usaha tinggi apakah? Kalau tekanan udaranya tinggi itu dia jadi panas gitu loh cuacanya. Jadi udaranya jadi panas kalau misalnya tekanan udara tinggi. Kurang jelas ya? Kenapa dia bisa muncul kayak gitu? Karena tadi kalau misalnya di utara, dia si matahari ada di utara itu, si bagian selatannya ini tekanan udaranya tinggi dan menyebabkan di Indonesia itu jadi musim kemarau. Yang kalian ingat tadi kan musim kemarau itu kan angin muson timur ya penyebabnya. Angin muson timur itu arah anginnya itu dari Australia ke Asia gitu. Udah nempel loh, maksudnya udah lumayan ngeh belum step-stepnya. Gak apa kalau misalnya masih belum nangkep. Oke, berarti udah paham ya. Aku lanjut ya ke nomor 9. Yes, betul. Muson barat itu dia dari Australia ke Asia. Dan muson barat ini nanti dia nyebabin adanya musim penghujan. Apa sih? Enggak, ding, salah. Muson barat itu dari Asia. Dari Asia. Dari Asia sini ke Indonesia. Asia kan sana kan? Utara kan? Kalau misalnya angin muson timur dari Australia, di sini. Nih, aku review. Ini Indonesia nih. Ini anggapannya Indonesia lah ya. Terus ini Asia nih. Ini Australia. Nah, kalau misalnya angin muson barat, nanti anginnya gini. Di arahnya. Dari Asia ke sini. Kalau misalnya angin muson timur, Australia ke Asia. Nah, kalau dari angin muson barat itu dia kan ngelewatin samudra ya kan. Di sini kan samudra kan banyak. Nah, dari samudra ini tadi dia ngebawa air. Jadinya ntar di Indonesia jadi musim penghujan. Kalau misalnya angin muson
Iya betul, di selatan tekanan udaranya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya di angin muson barat, kan ini Australia. Australia itu kan banyak banget gurun. Karena banyak banget gurun, dia kayak ngebawa uap panas gitu, dan buat Indonesia jadi musim kemarau. Tuh. Makanya ini jawabannya B, karena tekanan udaranya ntar bakal lebih tinggi. Next ya. Nih, kalau kalian mau perhatiin dulu. Wilayah yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya dan fungsi wilayah tersebut diabaikan seperti wilayah iklim tropis, wilayah iklim sedang, dan wilayah perkebunan teh disebut region. Ini kalian mau jawabnya apa tadi ya? Kalau aku belum nulis jawaban B. Itu juga jawabannya B. Oke, oke. Nih, ini pengertiannya. Balik lagi. Pengertian kalau generic region itu penggolongan wilayahnya menurut kayak iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Dia lebih ke alam, kayak lebih ke faktor alamnya gitu, topografi, vegetasi, sama fisiografi. Nah, kalau spesifik region, wilayah tunggal. Terus dia tuh punya ciri-ciri geografis tertentu. Ingat aja spesifik kan. Terus kalau uniform itu dia berdasarkan keseragaman. Uniform kan seragam kan artinya. Terus kalau nodal itu dia lebih ke pusat-pusat kegiatan yang saling dihubungkan. Oh, next ya. Atau masih ada yang mau tanyain kalau buat nomor ini? Ini soal apa namanya sih kalau yang ini? Specific region gitu. Oke, masuk ke nomor 10. Nah, ini kalau di Oke, aku baca dulu soalnya. Bukti yang menunjukkan bahwa benua yang saat ini ada di permukaan bumi berasal dari Pangea yang mengalami pemisahan adalah, nah, kalau di kunci jawabannya itu jawabannya C. Tapi beberapa ada yang bilang itu jawabannya B, kesamaan jenis batuan dan kesesuaian konfigurasi pantai. Karena ada banyak teori gitu di sini. Nah, kenapa aku bisa bilang jawabannya bisa jadi B? Karena garis pantai timur antar benua Amerika sama Utara itu punya persamaan. Terus juga banyak banget pantai-pantai yang punya kesamaan garis pantainya gitu. Nah, yang C juga sebenarnya bisa. Karena rangkaian pegunungan gunung api di dunia. Contohnya itu kayak Ring of Fire kan. Tapi ini eh di kunci jawabannya C, tapi aku jawabnya B. Dan banyak juga sih yang jawabnya B. Menurut kalian jawabannya apa? Kalian pas try out jawabannya apa? Menurut aku sih B. Karena emang banyak pantai yang mempunyai kesamaan garis pantai. Oke, kalau ini aku masih belum yakin ya. Takutnya karena masih banyak banget yang beda pendapat soal soal ini. Oke, jadi yang soal ini kita keep dulu aja ya. Karena kajinya tuh beda-beda. Ini soal SBMPTN 2015. Kalau kalian mau cari sendiri di Google,
Cari aja soal geografi SBMPTN 2015. Aku next ke nomor 11 ya. Nih, agak panjang ya soalnya. Ada yang mau bantu bacain nggak? Bantu baca soal. Aku boleh. Oke, mantap. Boleh, boleh. Boleh bantu baca teman. Setiap lapisan pada atmosfer bumi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Troposfer merupakan lapisan dengan kondisi udara yang tidak stabil. Pada lapisan ini banyak terjadi gerakan udara. Sementara itu, lapisan di atasnya yaitu stratosfer merupakan lapisan yang sangat stabil dengan gerakan udara yang sangat sedikit. Jika suatu saat nanti terjadi perubahan drastik pada kedua lapisan tersebut, di mana kondisi udara pada troposfer menjadi sangat stagnan dan kondisi udara pada stratosfer menjadi sangat dinamis, maka peristiwa yang dapat terjadi yaitu dibaca ABC ya, Kak? Menurut kamu jawabannya apa? Atau temennya ada yang mau gantian jawab, juga nggak apa-apa. Kalau kamu tahu juga nggak apa-apa. Gantian aja, Kak. Oke, ada yang mau gantian buat jawabannya? Gak apa-apa, kalau salah kan kita belajar bareng-bareng. Aku juga di sini belajar. B. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Makasih, Raffi. Oke, jadi jawaban yang benar itu C. Kenapa C? Karena seperti yang kita tahu, si troposfer itu kan dia lapisan paling bawah ya, paling mendekat bumi. Dan dia itu tuh kayak tempat terjadinya bentukan udara, kayak hujan segala macam tuh dibentuknya tuh ya di troposfer. Nah, kalau misalnya, makanya troposfer itu kan sifatnya tuh nggak dinamis, kayak berubah-berubah. Karena kan semua pembentukan udara gitu-gitu tuh terjadi di troposfer. Nah, kalau stratosfer, dia itu kayak pelindung bumi dari ozon. Makanya dia harus dinamis, harus kuat. Kalau misalnya situasi ini tuker, troposfer um, jadi stagnan, terus stratosfer jadi dinamis. Bentar, kalau salah ngomong. Kalau misalnya troposfer uh, jadi kayak, kalau troposfernya jadi kuat gitu, maksudnya kayak tetap gitu doang. Terus kalau stratosfernya jadi berubah-berubah, akhirnya pertahanan stratosfer itu jadi nggak kuat dan dia nggak bisa melindungi bumi dari ozon. Terus kalau si troposfernya berubah jadi stagnan, ntar air segala macam itu proses cuacanya itu kacau. Makanya ntar dia bakal menimbulkan gas-gas beracun yang akan melayang di troposfer. Jadi kondisi seharusnya itu nggak kayak gini. Troposfer harusnya dinamis, terus stratosfer harusnya stagnan. Harusnya stabil stratosfer itu. Kebayang nggak? Jadi karena emang troposfer itu kan dia kan di paling dekat sama bumi. Dia yang tempat segala cuaca itu terjadi tuh di troposfer. Harus berubah-berubah kan berarti kan. Dia nggak boleh statis, nggak boleh diem. Kalau diem doang nanti cuaca kita kacau. Terus si stratosfer itu dia kebalikannya dari troposfer. Dia harus kuat karena dia bertugas melindungi bumi dari ozon. Kalau misalnya dibalik, yang ada nanti ozonnya bakal lebih cepat masuk ke bumi karena si pelindungnya itu nggak kuat dan si troposfernya itu gasnya jadi nggak beraturan, jadi kecampur-campur.
karena dipaksa harus sama. Padahal kan siang malam itu kan berubah kan udaranya. Terus cuaca hujan gitu-gitu juga itu yang ngebuat si troposfer sifatnya jadi dinamis, berubah-berubah. Makanya jawabannya C. Perlu diulang nggak penjelasan aku? Oke, aman ya. Oke, lanjut ke nomor 12. Nih, jika kondisi udara di troposfer menjadi stagnan, sedikit pergerakan udara, maka hal-hal yang dapat terjadi antara lain distribusi udara di permukaan bumi berlangsung sangat lambat. Terus hujan jarang terjadi, pesawat juga sangat aman. Sementara itu, jika kondisi udara di troposfer menjadi sangat dinamis, maka ozonnya itu bakal lebih cepat karena dia jadi kayak lebih lemah gitu. Maka jawabannya C. Nih, perhatikan tabel. Sebenarnya kalian nggak usah bingung sama soal ini sih. Ini cuma kayak lampirannya doang. Ini uap air, karbon dioksida, metane, sama ozon. Terus pertanyaannya, dari data di atas menunjukkan persentase kontribusi beberapa gas rumah kaca penyebab pemanasan global. Berdasarkan data tabel tersebut, maka pernyataan yang sesuai untuk menjelaskan penyebab pemanasan global yaitu B. Karena dominasi kontribusi uap air dan awan dalam pemanasan global disebabkan karena evaporasi. Ya kan, karena kan buat evaporasi itu kan salah satu siklus buat terjadinya hujan kan, penguapan. Hampir terjadi di seluruh wilayah. Pasti seluruh wilayah itu pernah mengalami hujan. Nggak mungkin sekering-keringnya wilayah nggak pernah hujan. Terus, sedangkan emisi gas buang seperti metana, karbon dioksida hanya terjadi di wilayah tertentu. Nah, ini benar, nggak semua. Contohnya di Indonesia, nggak semua di Indonesia itu wilayahnya kayak di Jakarta yang banyak polusi, banyak asap, debu gitu-gitu. Masih banyak daerah-daerah yang dekat pegunungan yang udaranya masih sejuk dan masih jernih. Makanya jawabannya B. Ini tuh cuma buat acuan doang. Kalau dari sini kan kita bisa lihat kalau si uap air tuh paling banyak ya. Paham nggak kenapa kayak gini? Sebenarnya ini soalnya simpel sih. Cuman emang soal kayak gini dibikin pusing, dipanjang-panjangin kalimatnya. Ini pakai logika gitu. Perlu diulang atau enggak nomor 12? Oke, lanjut ya. Faktor klimatik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah kecuali yang mau jawab? Oke, jadi jawabannya itu yes, air, benar. Kan kecuali suhu itu termasuk suhu. Kan ada binatang yang harus hidup di kondisi suhu yang dingin, ada yang harus panas. Terus angin juga, angin kan ada yang nggak bisa kena angin. Terus curah hujan juga masuknya ke suhu bisa. Curah hujan tuh apa ya? Kayak misalkan inget nggak sih yang iklim AW, AM gitu-gitu. Nah itu kan tiap di tiap wilayahnya beda kan ya. Kayak misalnya di Jawa tuh dia pakai iklim apa? Misalnya di AM kalau nggak salah Jawa. Terus kalau di Sumatera apa? Nah itu kan Sumatera sama Jawa itu kan punya uh, komoditas fauna yang berbeda-beda. Makanya curah hujan juga berpengaruh.
Kalau air tawar, air payung itu kan warnanya ikut beda. Nah, kalau itu kan dia nggak secara spesifik gitu ya. Dia kalau air itu kan cuman buat ikan. Jadi dia nggak menyeluruh. Paham nggak kenapa air nggak bisa ikut itu karena air tuh cuman pengaruh sama kayak buat ikan doang gitu loh. Ini tuh yang dimaksud tuh faktor untuk semua jenis oke, AM. AM. AM apa Kak? Ini tuh masuk ke iklim yang AW, AM, sama AF. Kalau AF itu dia buat yang curah hujannya paling banyak. Dan contoh wilayah AF itu dia di Sumatera. Sumatera itu paling banyak kena hujan. Terus kalau AM, dia yang tengah-tengah, contohnya Jawa. Nah, itu dia biasanya hutannya tuh lebat, tapi nggak selebat di Sumatera. Terus yang paling kering itu Awe. Awe itu di Papua, yang paling gersang. Jawab gak, Raffi? Kalau kamu mau pelajarin ulang lagi, itu masuk ke materi atmosfer. Masuk ke atmosfer, kalau nggak salah iklimnya Köppen. Jawa itu AM, hutan musim. Iya bener, Papua AF kok. Tadi aku bilangnya AF kan ya? Aku bilang Papua AF. Terus ada lagi gak? Papua AF, AF itu paling kering. AM Jawa, AF Papua, yes, betul. Oh, ini macam lainnya. Ini kita review aja kali ya iklim. Itu masuk ke dua itu, Kak. Maksudnya, oh, ini tuh aku bilangnya pulau. Langsung pulau gitu loh. Jadi ya kalau misalnya AF itu Papua, ya berarti ya seluruh bagian Papua itu dia masuk ke, ya benar-benar benar. Papua nggak semuanya. Itu masuk ke bagian iklim menurut Koppen. Terus nanti ada lagi iklim matahari. Iklim matahari kan yang pakai bintang. Terus yang iklim berdasarkan bulan basah, bulan kering, itu yang Schmidt Ferguson. Terus yang terakhir itu yang paling sering keluar itu iklim Junghun, yang berdasarkan ketinggian. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya mengenai per iklim-ikliman? Oke, aku next ya ke nomor 14. Nih, ciri objek yang terlihat pada citra satu, ronanya cerah, terus bentuknya garis jajar, situsnya di dataran rendah, warnanya hitam, ukurannya panjang dan lebar 80 cm. Berdasarkan ciri identifikasi, objek yang tergambar dapat disimpulkan sebagai, ada yang mau jawab nggak? Ini lumayan mudah nih soalnya. Yes, betul, rel kereta. Kenapa rel kereta? Karena warnanya ini cerah. Rel kereta kan warna hitam ya. Ingat nggak kalau misalnya daya pantul sama daya serap itu kan beda ya. Kalau daya daya pantulnya tinggi, itu buat warnanya yang gelap kayak warna hitam. Nah, daya pantul tinggi itu ntar membuat warna cerah. Nah, kalau daya serapnya yang tinggi, itu dia bakal gelap. Jadi beda daya tampul sama daya 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 pantul sama daya serap itu beda. Nah, berarti dia pakai yang daya pantul. Karena kan kalau warna hitam daya pantulnya tinggi, jadi nanti warnanya cerah. Kan
Rel kereta kan hitam gitu kan ya, gelap, terus garisnya sejajar. Situsnya di dataran rendah, dia nggak bisa di dataran yang nggak rata, nanti keretanya kenapa-napa. Terus panjangnya juga nggak terlalu panjang, lebarnya nggak terlalu panjang, cuma 80 cm. Makanya jawabannya yang rel kereta api. Nah, sebenarnya ini tuh rel kereta sama jalan raya itu mirip, tapi dia di sini kan ada ciri-ciri spesifiknya kan, panjang dan lebarnya 80 cm. Kalau jalan raya berarti dia lebih gede lebarnya. Oke, ini ada contoh lain. Warnanya cerah, warnanya. Terus ini jalan tanah ya. Kalau jalan raya ini keren seragam. Kalau situs sama asosiasi itu sebenarnya tuh intinya kayak keterkaitan, tapi bedanya kalau situs itu dia objek sama objek. Kayak misalnya gawang sama lapangan. Itu kan sama-sama objek ya. Nah, kalau asosiasi dia objek sama alam. Jadi misalnya kalau di sawah itu kan suka kalian lihat ada boneka, ya itu loh boneka yang kayak orang-orangan gitu kan, orang-orangan sawah. Nah, itu kan objek, sawahnya alam. Jadi bedanya itu kalau situs itu dia objek sama objek. Kalau asosiasi objek sama alam. Salah, kebalik. Maaf, maaf. Sorry guys, gue fokus. Kalau asosiasi itu dia objek sama objek, objek sama objek. Kalau situs itu objek sama alam. Ingat. Suka kebalik soalnya. Asosiasi itu objek, kalau situs objek sama alam. Oke. Aku next ya, buat soal yang ini. Gak ada masalah kan? Kalau buat interpretasi. Kalau alam sama objek itu situs. Ini aku tulis di sini nih. Oke. Kayak aku ulangin lagi, kalau situs itu objek sama alam, contohnya itu kayak orang-orangan sawah sama si sawahnya. Kalau asosiasi objek sama objek, contohnya itu kayak gawang sama bola, atau enggak sama lapangan lapangan bola juga boleh, atau sekolah sama yang bendera juga bisa kan, sama-sama objek. Terus kita next ke nomor 15, soal terakhir. Ini sebenarnya soal-soal kayak gini tuh agak menyulitkan gitu ya. Soalnya kalian harus ngapalin contoh-contoh gitu loh, contoh-contoh gunung api strato apa aja. Nah, ini biasanya ini 5 gunung yang lumayan sering keluar di tryout. Berikut ini contoh gunung api strato adalah gunung api Semeru. Nah, gunung api Krakatau itu bentuknya mar, Tambora mar, Kiloka itu Prisau, Mauna Prisau. Semeru.
Yes, strato itu yang lancip ya, yang kayak kerucut. Sekolah sama rel kereta itu objek, Kak. Yes, betul. Bener-bener. Ada yang mau diulang nggak slide tadi? Atau mau tanya-tanya gitu, nggak apa. Yang nggak sesuai sama perisai mar bentuknya gimana, Kak? Um, Kalau mar itu dia bentuknya dia gini, mendelep gitu. Terus sih bahasanya kayak dalamnya tuh bolong gitu lah kayak kawah. Nah, kalau si perisai, perisai itu dia kayak nggak mendelep, dia kayak skato, tapi dia nggak lancip banget gitu. Dia masih 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 gini lah, masih masih ada landai-landainya dikit. Yes, betul, ada lubang kamar. Ingat aja kawah, kawah kan bentuknya kan di tengah-tengahnya kan ada kayak lubang itu kan. Ada yang mau diulang nggak slide-nya? Kalian udah itu ya, udah mulai pendaftaran SNMPTN ya? Mic dong yang bisa mic. Kita ngobrol-ngobrol.